Pemirsa yang kami hormati, Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merefresh sedikit apa yang kita sampaikan 2 pekan yang lalu tentang pentingnya al-ilmu, bahwa manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dan untuk mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan mengilmui apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai pedoman yang mana jalan untuk menuju kesuksesan dunia akhirat sudah ada jalan keduanya, tinggal kita mengilmui ataupun tidak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, taraktu fikum amroini lan in tamassaktum bihima lan tadhillu abadah. Telah aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka yang apabila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullahi wa sunnati, itu kitab Allah yang berupa Al-Quranul Karim, dan sunnahku, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu merupakan syarat mutlak, merupakan kata kunci untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga orang-orang yang menghendaki kesuksesan, orang-orang yang menghendaki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghendaki kesucian jiwa, menghendaki kebaikan, menghendaki ketentraman dunia dan akhirat, namun dia tidak mau menuntut ilmu, pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang sedang bermimpi, yang disindir dalam syair Arab yang telah kita nukilkan kemarin, bahwa orang-orang yang menghendaki thawab, balasan, tapi tidak mau beruntut ilmu, itu bagaikan sebuah kapal. Dia pengen berlayar sampai pada suatu pulau, suatu daerah, namun kapalnya tidak bergerak di lautan, karena hanya ngonggok, hanya berhenti di daratan. Maka sampai kapanpun kita berharap tidak akan mampu dan tidak akan mungkin bisa kita sampai ke tujuan kita, itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang suci jiwanya, yang selamat jiwanya, akhirnya mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Bahwa jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu, dengan ilmu. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu, hakikatnya adalah orang-orang yang bermimpi di siang hari, bermimpi untuk mendapatkan kebaikan, bermimpi untuk mendapatkan pahala yang besar, bermimpi untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Namun sekali lagi, itu tidak akan mungkin terjadi sampai dalam hadis yang sangat panjang dijelaskan, orang-orang yang berandai-andai namun tidak mau mengikuti aturan yang semestinya tidak akan pernah masuki surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai ada seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Kita tahu lubang jarum begitu kecil, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan unta begitu sangat besar. Sebuah perumpamaan tentang mustahil, sesuatu yang sangat mustahil, yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Seseorang tidak akan mungkin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencapai tazkiyatun nafs, tidak akan mampu mencapai ketakwaan, mencapai kebahagiaan kecuali dengan dia berilmu. Maka kalau dia berharap tapi tidak mau menuntut ilmu, sama saja dia berharap ada seekor unta yang mampu masuk ke lubang jarum yang sangat kecil, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di muka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita tentang dampak kebaikan bagi jiwa. Ini bab yang kedua. Ini masih bagian yang ke-7 atau ke-8 insyaallah taala. Bahwasanya saya mengatakan dalam paragraf yang terakhir sebelum masuki faedah tentang dampak kebaikan bagi jiwa,
beliau menutup bab yang terakhir dengan menekankan satu kaidah. Wa aslu zakati az-ziyadatu fil khair. Yang dinamakan asal dari zakat, ibadah zakat, dan yang secara khusus itu az-zakat ini artinya adalah membersihkan diri, adalah az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga ini merupakan indikator bahwa seseorang yang jiwanya bersih, maka hidupnya akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan terus bertambah tanpa dia sadari secara otomatis. Ketika dia bersih, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan peluang-peluang kebaikan bagi dirinya. Dan secara otomatis jiwanya akan merespon apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Sehingga kalau ada orang mengaku, "Oh, saya jiwanya bersih," namun kebaikannya dari hari ke hari tidak bertambah, bahkan tidak berkembang dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, maka perlu dipertanyakan apakah ibadahnya selama ini benar, apakah benar memang hatinya bersih, apakah benar memang hatinya mulia, apakah benar hatinya memang baik, karena kebaikan, kebersihan, dan kesucian itu ditandai dengan berlipat gandanya kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Maka dikatakan di sini wa asluz zakati az-ziyadatu fil khair. Asal dari zakat, ibadah zakat, secara khusus adalah zakat yang berarti membersihkan diri. Dalam konteks zakat ini adalah membersihkan harta dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang hatinya benar, yang ibadah zakatnya benar, maka setelah dia berzakat karena Allah Subhanahu wa taala, dan konteks ini adalah zakat mal, bukan zakat fitrah saja, yang lebih khusus zakat mal, maka hatinya akan terbuka untuk menerima kebaikan-kebaikan berikutnya. Jiwanya akan tergerak dengan mudah untuk berbuat kebaikan yang berlipat ganda dibandingkan sebelum dia melakukan kebaikan yang satu itu, yaitu berzakat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah yang lain, berpuasa. Dengan berpuasa kita akan menahan diri dari lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya dengan makan, minum, berjima. Padahal itu sesuatu yang halal kita lakukan pada asalnya. Maka dengan kita beribadah puasa, pada hakikatnya kita sedang membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika puasa kita benar, sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnah-sunnah yang diberikan pada Rasulullah SAW pada kita semuanya, dan kita niati semata-mata tunduk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa kita, benarnya ibadah puasa kita di atas akan menjadikan jiwa kita terbuka terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mengiring kita untuk memudah untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang kita miliki akan berkembang tumbuh menjadikan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda yang tidak kita sadari dengan sebab kita melaksanakan satu ibadah, satu amalan, yaitu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu yuqal, saya mengatakan zakat zar'a wa zakal mal, yang konteksnya adalah zakat mal tadi ya, idza nama. Zakat mal itu dikatakan zakat mal ketika nama berkembang, tumbuh kebaikannya, hartanya menjadi lebih berkah, hartanya akan membawa dia kepada kebaikan-kebaikan diri dan keluarga serta masyarakatnya, tidak membawa petaka-petaka. Karena berapa banyak orang yang dikaruniai harta yang banyak, dikaruniai ilmu yang secara akademik pengetahuannya dia pandai, namun pengetahuannya, hartanya tidak membawa kebaikan bagi diri dan keluarganya, apalagi pada masyarakatnya. Maka yang demikian berarti ilmunya, hartanya tidak bisa membawa kepada kesucian jiwa, tidak bisa membawa dirinya kepada tazkiyatun nafas, kesucian jiwa. Walan yanmual khairu illa bitarkis syarr. Ini penekanannya. Setelah kita itu berbuat ibadah, melakukan ibadah dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, kita yakini bahwa ibadah kita ini jika kita lakukan akan membersihkan diri kita, jiwa kita dari kotoran-kotoran dan akan mendekatkan diri kepada Allah. Maka syarat kedua yang perlu ditekankan bahwa kita akan mampu mencapai kesucian jiwa itu ketika kita melakukan kebaikan diiringi dengan menjauhi kejelekan-kejelekan yang menyertainya, yang menjadi lawannya. Kita bersedekah, maka kita meninggalkan boros, meninggalkan korupsi, meninggalkan perbuatan mencuri, merampok, dan sebagainya.
inilah faedah yang dapat kita sampaikan pada hari yang mulia ini, pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah pada kita semuanya untuk menyempurnakan ilmu dan marifah kita terhadap kitab sucinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawakan hidayah bagi kita semuanya untuk menerima ilmu yang ada ini dan memberikan hikmah kepada kita semuanya sehingga kita mampu mengaktualisasikan apa yang kita pahami, yang kita dengar berupa faedah kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.